Jadi di adat Jawa itu memang ada semacam adat atau semacam keyakinan bahwa tidak diperkenankan seorang adik perempuan atau adik laki-laki itu untuk mendahului kakaknya yang perempuan menikah. Jadi ini suatu adat yang masih berlaku sampai sekarang. Jadi adat ini tidak memperkenankan jika adik laki-laki atau adik perempuan itu mendahului kakaknya yang perempuan. Tapi kalau kakak laki-laki tidak masalah biasanya. Tapi yang jadi masalah adalah orang Jawa mengatakan melompati kakak perempuan. Nah, ini tidak diperkenankan. Kenapa? Ada semacam keyakinan apabila kakak yang dilompati ini maka kakak yang dilompati ini akan serjodohnya satu, akan membawa kesialan bagi kakak yang dilompati ini. Jadi memang ilmu titan orang Jawa itu bahwa dari sekian kasus ternyata 90% terjadi. Jadi misalnya ada 100 kasus kakak perempuan dilompati oleh adik laki-laki atau adik perempuannya, ternyata perempuan yang dilompati dalam pernikahan ini ternyata membawa kesialan, diantaranya jodohnya sulit, kemudian bercerai. Itu dari sekian kasus itu memang sangat besar. Jadi orang Jawa itu ilmu titan nih Mas, itu terjadi, ini terjadi, walaupun mungkin dalam beberapa kasus mungkin tidak terjadi, tetapi orang Jawa karena ini secara probabilitas itu ternyata prosentasenya lebih banyak yang terjadi, maka adat ini kemudian menjadi appealing terhadap generasi penerusnya bahwa jangan sampai kakaknya itu dilompati atau adik perempuan atau adik laki-laki melompati kakak perempuan. Jadi ada semacam stigma bahwa seorang adik yang melompati kakak perempuan, maka orang lain itu akan menganggap bahwa kakak perempuan itu mesti ada sesuatu hal yang mungkin tidak layak begitu. Jadi mengapa kok sampai tidak laku begitu? Dianggap tidak laku. Kenapa adiknya yang laku, kakaknya kok tidak laku? Nah, mesti ada sesuatu hal. Nah, secara stigma orang-orang akan berpendapat atau apakah semacam memiliki keburukan. Walaupun itu secara secara analisis tidak demikian. Tetapi ini stigma yang berada di masyarakat itu akan beranggapan bahwa kakak yang dilompati oleh adiknya, baik adik perempuan maupun adik laki-laki, itu mempunyai stigma bahwa kakak perempuan ini pasti mempunyai suatu keburukan atau kekurangan. Nah ini, dan itu menjadi pola-pola berpikir orang-orang sekelilingnya, sehingga ketika akan dipinang oleh pemuda itu berpikir kok tidak laku-laku, pasti ada sesuatu hal yang tidak beres kan begitu ya ini. Nah, ini mengapa adiknya lebih laku? Nah, padahal fisik, secara penampilan hampir sama. Apakah ada sesuatu hal yang tidak pas di kepribadian kakaknya itu tadi? Itu yang pertama dari segi stigma masyarakat. Kemudian yang kedua secara spirit, bahwa kakak yang dilompati itu tadi itu secara psikologis itu akan merasa minder. Pertama, akan merasa minder, kemudian akan merasa harga dirinya itu jatuh begitu. Kemudian yang kedua, ada rasa tidak ikhlas di dalam dirinya, walaupun secara lahiriah tidak akan nampak. Nah, rasa ketidakikhlasan itu berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis yang bersangkutan. Nah, kondisi
psikologis yang seperti itu menjadikan kakak yang dilompati itu tadi secara penampilan itu akan tidak seperti tidak seperti biasanya. Ini artinya untuk yang biasa mudah bergaul akhirnya menjadi sulit bergaul, yang biasa berteman dengan orang lain akan menarik diri. Nah, ini menjadi menjadi beban psikologis pada kakak yang bersangkutan. Maka di dalam adat Jawa yang bersumber dari ajaran Karaton Surakarta misalnya, maka jika itu terjadi harus ada tebusan, yaitu tebusannya ada yang namanya tata upacara, ada yang namanya upacara, ada bahan-bahan atau syarat-syarat untuk upacara, dan ada tata cara untuk upacara. Tebusan terhadap kakak yang akan dimati sebelum menikah. Jadi ada misalnya yang pertama, kakak yang akan dilompati itu tadi dimintai keikhlasannya oleh adiknya dengan suatu tebusan. Misalnya, Kak, saya mau menikah dengan pria idaman saya. Kakak yang ikhlas ya. Kalau kakak untuk keikhlasan kakak mau minta apa? Nah, misalnya kakak ikhlasnya saya mau dibelikan seekor sapi misalnya, atau saya dibelikan sebuah cincin atau sebuah kalung untuk merelakannya itu. Maka tebusannya itu nanti berupa seekor cincin atau sebuah cincin atau seekor sapi dan lain sebagainya berdasarkan permintaan kakak. Namun biasa orang tua itu sudah memberikan rambu-rambu kepada kakaknya. Nanti jangan sampai memberatkan adiknya atau memberatkan orang tuanya yang akan memberikan tebusan, biasanya seperti itu. Upacara langkahan itu ada, orang Jawa mengatakan ubo rampe, beberapa hal yang ditata demikian. Kemudian ada upacara berjalan langkahan, di mana kakak itu berada di depan untuk menuntun adiknya. Nah, untuk menuntun adiknya melewati ubo rampe tadi yang telah disediakan. Nah, ini sampai ke ubo rampe yang terakhir dengan doa harapan bahwa yang pertama, semoga adiknya bisa menikah dengan pemuda pujaan hatinya itu dengan lancar, dengan selamat, dengan sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kakak yang dilompati itu tadi, semoga lekas mendapatkan jodohnya sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan jodoh yang telah yang sesuai itu tadi. Yang ketiga, bahwa kakak ini telah betul-betul ikhlas, maka dengan keikhlasan itu sebagai wujud doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan berkah kepada adiknya, agar dalam pelaksanaan upacara pernikahan itu lancar. Yang kedua, agar nanti kakak yang dilangkahi itu lekas mendapatkan jodoh.